Ya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tugas manajemen investasi dan penilaian rencana investasi syariah pada pertemuan 9. Soal pertama akan dibahas oleh saudara Rizky Ringo. Saya persilahkan. Soal pertama, nah, kita lihat soal pertama, yaitu kan dari soal pertama, Rafka sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah seharga $100.000 dan rumah itu akan menghasilkan uang sebesar $7.500 per tahunnya. Itu pun arus kas bersih. Dan Rafka juga mempertimbangkan untuk membeli sebuah mobil seharga $50.000 yang kemudian akan disewakan dan menghasilkan uang 2.500 per tahunnya. Berapakah periode yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasinya? Yaitu perhitungannya sebagai berikut. Dari perhitungan sebagai berikut, yaitu kita menggunakan metode payback period, yaitu di mana cost dari rumah seharga $100.000 dan kos dari mobil seharga $50.000 dijumlahkan menjadi $150.000. Dan selanjutnya yaitu perhitungan kedua yaitu cash flow dari rumah sebesar $7.500 ditambah dari cash flow mobil sebesar $2.500 dan menjadi $10.000. Dan dari payback periode yaitu dari total cost dibagi dari total cost flow per tahun yaitu 150.000 dibagi 10.000 dan hasilnya menjadi 15 tahun. Jadi Rafka membutuhkan waktu 15 tahun untuk mengembalikan investasinya. Next. Dan perhitungan yang kedua yaitu diasumsikan bahwa UII memiliki proyek yang membutuhkan pengeluaran tunai awal sebesar $35.000. Proyek ini diharapkan dapat mengembalikannya $8.000 setiap periode untuk 10 tahun berikutnya dengan tingkat diskonto yang sesuai yaitu 4%. Berapa lama perusahaan A harus membayar kembalinya investasi berikut? Dan perhitungannya itu next. Nah, dengan tabel di samping, kita tahu bahwa investasi negatif pada tahun kelima investasi. Kami untuk mengetahui tahun tepat kapan investasinya itu kembali yaitu kami menghitung investasi di tahun keempat dibagi dengan diskon di tahun kelima sama dengan yaitu 0,91 tahun. Yang tepatnya kita investasi pengembalian dapat ditemukan dengan menambahkan tahun lalu sebuah investasi menjadi negatif plus hasilnya dari perhitungan investasi dalam 1 tahun sebelumnya. Investasi menjadi negatif dibagi dengan diskon pada tahun ketika investasi mulai negatif. Jadi kita hitung 4 tambah 0,91 adalah 4,91 tahun. Nah, 0,91 dalam setahun itu yaitu sama dengan 10 bulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 3 yaitu investasi. Yaitu investasi dalam yang menghasilkan pengembalian sebesar $42.000 pada pertama dan $62.000 pada tahun kedua.
serta $76.000 pada tahun ketiga. Jika investasi awal adalah $500.000, jadi berapa pengembalian rata-rata per tahun? Membahas nilai investasinya sebesar $500.000 untuk memperoleh return, maka tahun pertama $42.000 dijumlahkan dengan tahun kedua $62.000. Lalu ditambahkan tahun ketiga $76.000, maka diperoleh hasil $180.000. Lalu dirata-rata selama 3 tahun dan memperoleh hasil yaitu $60.000. Selanjutnya menghitung average rate return. Return sebesar $60.000 dibagi dengan nilai investasi awal $500.000. Jadi average rate return per tahun sebesar 12%. Next, nomor 4. Untuk soal nomor 4, jika saya menginvestasikan sebesar 150 juta di pasar modal dan mendapat pengembalian sebesar 60 juta pada tahun pertama dan 70 juta pada tahun kedua dan 40 juta pada tahun ketiga. Berapa keuntungan yang saya dapat jika rate of return-nya sebesar 10%? Berikut perhitungan dari kelompok kami. Pada tahun pertama, rate of return dari 10% adalah 0,91 dengan net present value sebesar 54.540.000 dan tahun kedua rate of return dari 10% sama dengan 0,83 dikali dengan hasil yang tadi menjadi menghasilkan net present value sebesar 57.820.000 dan pada tahun ketiga rate of return-nya sebesar 0,75 menghasilkan net present value sebesar 30.040.000 dan total net present value sebesar 142.400.000. Jika dibandingkan hasil investasi dengan nilai uang sekarang atau net present value dengan modal awal yaitu 142.400 lebih kecil dibandingkan 150 juta. Karena total net present value dari investasi tersebut lebih kecil daripada modal awal atau initial investment, maka investasi tersebut tidak dianjurkan untuk dilakukan. Lanjut ke nomor 5. Jika sebuah perusahaan menginvestasikan sebesar 200 juta rupiah tanpa residual asset dan jika cash flow-nya sebesar 50 juta per tahun selama 5 tahun dan required rate of return-nya sebesar 10%. How many is IRR? Initial rate of return. Dan apa kesimpulannya? Jawabannya, kita menggunakan metode internal rate of return, di mana NPV sama dengan cash inflow dikali rate of return dikurangi initial investment. NPV yang kita mengasumsikan bahwa rate of return-nya itu 7%. 50 dikali 7% dikurangi 200 juta, 50 juta dikali 7% dikurangi 200 juta, NPV-nya sebesar 5 juta. Dan jika kita menggunakan rate of return-nya sebesar 8%, maka NPV-nya sama dengan 50 juta dikali 8% dikurangi 200 juta. NPV-nya sama dengan minus 5 juta. Dari kita buat tabel dari dua rate of return tersebut, menghasilkan different rate-nya itu sebesar 1% dan present value-nya, perbedaan present value-nya sebesar 5.350 dan juga present value dan perbedaan dari initial investment-nya sebesar 5 juta. Initial rate of return, internal rate of return 7% ditambah 5 juta dibagi 5.350.000 dikali 1% menghasilkan IRR-nya 7,7%. Lalu IRR-nya ternyata di bawah dari rate of return-nya, required rate of return. So this investment is not worth it to do. Jadi investasi ini tidak layak untuk dilakukan karena internal rate of return-nya lebih kecil daripada required rate of return.
Sekian pembahasan tugas pertemuan 9 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.